Pertama-tama, kita harus menyampaikan kepada pasien apa yang akan kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan. Lalu kita harus mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, lalu setelahnya dikeringkan. Setelah itu, kita harus membantu pasien untuk berbaring pada meja pemeriksaan. Pemeriksa berdiri pada sisi kanan pasien, lalu lakukan pemeriksaan fisik secara umum. Posisikan pasien dalam posisi nyaman, lalu gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoideus relaksasi. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya, kemudian temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Namun apabila vena internal tidak dapat teridentifikasi, maka dapat menggunakan vena eksternal. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan sehingga kita dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis interna pada setengah bagian bawah leher. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Setelah itu, letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum biasanya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri atau ibu jari kiri pada arteri karotis kanan pada 1/3 bagian bawah leher. Tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis. Instruksikan pasien untuk menahan nafas. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan di bawah siku pasien, kemudian gunakan jari telunjuk dengan jari tengah untuk merasakan pulsasi, medial dari tendon bisep. Untuk inspeksi sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik. Lalu pasien dalam posisi terlentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Lalu tentukanlah lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine. Umumnya titik impuls maksimum dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Lalu untuk palpasinya, gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Lalu impuls ventricle mungkin dapat menyebabkan jari-jari terangkat. Lalu periksa getaran atau trill dengan menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Tentukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Apabila gagal untuk menentukan titik impuls maksimum, cobalah posisikan pasien dalam posisi lateral decubitus kiri. Lalu instruksikan pasien untuk membuang napas secara penuh dan menahan napas beberapa saat. Ketika menilai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral, kemudian nilai lokasi dan amplitude titik impuls maksimum. Posisikan pasien pada posisi terlentang dengan ketinggian 30 derajat, lalu lokasikan ujung jari pada sela iga 3, 4, dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian menahan napas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Untuk menentukan batas kiri jantung, dimulai dari lateral kiri menuju medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung biasanya didapatkan sepanjang linea mid clavicularis.
Batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parastenalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parastenalis kiri. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Dan area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus.